Baik lagi nih di acara yang menyajikan fakta-fakta seru dan fakta unik. Nantinya kita bakalan ngasih tips-tips juga dari fakta itu. Makanya Yuners semua harus stay tune di Fake You, fakta seru bikin kamu tahu. Kita menemani hari Selasanya para Yuners. Betul banget, jujur aku gak sabar banget mau sharing-sharing tentang fakta dan tips juga pada hari ini. Jujur iya lagi. Tapi Kak, kita perkenalan dulu gak sih? Betul juga. Halo Yuners, kenalin aku Aufa. Aku Devi. Nah, hari ini kita bakal nemenin kalian tentang sharing-sharing tentang fakta dan tips hari ini. Gimana kalau kita langsung masuk ke fakta yang Pertama, kenapa Kak HP kamu rusak? gak rusak sih, menurut kamu HP aku tuh kotor gak sih? Bersih kok. Bersih kan? Kenapa ya, akhir-akhir ini tuh aku ngerasa gatel mulu abis main HP. Kena debu nggak? Enggak sih. Oh iya, aku mau kasih tahu kamu tentang fakta unik. Ternyata pas aku cari tahu, aku tuh baru tahu. Ternyata kita itu main HP lebih kotor dibandingkan kita ke kamar mandi umum. Karena penjelasannya seperti ini nih ya. Kan kalau misalnya kita main HP, itu tuh pasti bakalan kena debu apapun kan. Kayak misalnya segala aktivitas kita itu pasti selalu bawa HP. Entah kita main games, pasti sambil pegang HP kan. Kita makan sambil megang HP, kita belajar sambil megang HP, dan semuanya tuh pasti apapun sambil pegang HP kan. Dan semua debu, kotoran itu tuh pasti nempel di HP dan di tangan kita. Dan dimana itu bakalan jadi sarang debu dan kotoran. Kan kalau misalnya kita ke kamar mandi umum, kita habis buang air Kecil, kita habis buang air kecil atau besar, pastinya kan langsung di flush kan, dan langsung dibersihin. Beda lagi kalau misalnya kita main HP, kita kan kadang nggak dibersihin, ya malas. Apalagi yang ada strap-on-nya gitu, pasti kotor banget sih kalau nggak dibersihin. Bener banget. Aku nggak nyangka banget ternyata air sebersih itu bisa kotor juga kayak toilet umum ya. Benar, karena kan apalagi nggak dirawat, makanya para Yuners itu harus benar-benar detail memperhatikan ini gitu. Kalau gitu gimana sekarang kita masuk ke fakta yang Kedua, lihat deh Dev, kan kemarin aku habis ke pantai ya sama teman-teman aku. Terus temen aku baru banget ngirimin foto. Terus pas aku zoom, ternyata mata aku tuh kayak red eyes gitu loh. Kamu tahu nggak ya kira-kira kenapa? itu sebenarnya ada faktanya tau Kak. Oh iya, Iya, jadi efek mata merah pada foto itu karena cahaya mantul ke bagian belakang mata. Nah, pada saat tepat gelap, pupil mata tuh membesar untuk menangkap cahaya. Nah, pada saat flash tiba-tiba menyala, itu pupil mata tuh belum sempat mengecil, sehingga cahaya masuk ke retina dan koroid yang kayak pembuluh darah warna merah. Nah, yang warna merah itu yang menyebabkan mata terlihat menyala saat foto. oh berarti itu pada intinya red eyes itu tuh terjadi karena adanya tabrakan antara cahaya dengan biologi mata ya? Iya, bener banget. Oh alah, here ada something. Apa sih? Kodam. Mending kita lanjut nggak sih ke fakta yang ketiga? Nah Dev, di fakta yang ketiga ini yang menurut aku benar-benar seru sih, karena aku ngejelasin fakta seru tentang lucid dream. Kau pernah denger nggak sih fakta tentang lucid dream itu? Kayaknya aku pernah denger deh, yang tentang mimpi bisa diatur itu bukan sih? Betul, jadi gini nih jelasnya. Jadi lucid dream itu adalah proses ketika kita tidur yang dimana tuh kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan, dan itu tuh kita sadar juga bahwa itu semua tuh emang mimpi kita doang loh. Jadi misalnya kamu pengen di mimpi kamu tuh ketemu mantan kamu, ketemu ibu kamu, itu bisa banget kamu buat di mimpi-mimpi itu. Dan tapi itu tuh kamu tetap tahu bahwa itu tuh cuma mimpi aja gitu. Oh gitu. Kalau cara kerja kejadian itu gimana Kak?
Jadi cara lucid dream bekerja itu ada dua. Yang pertama secara alami dan buatan. Nah, biasanya yang alami itu biasanya dilakuin sama orang-orang yang memiliki rutinitas mimpi. Kan kadang ada orang yang suka mimpi dan ada juga orang yang gak suka mimpi kan. Kayak misalnya aku nih, aku tuh tipe orang yang jarang banget mimpi. Nah, kalau kamu gimana? Kalau aku juga jarang banget mimpi sih. Nah iya kan, jadi emang lucid dream ini tuh untuk beberapa orang aja, nggak bisa keseluruhannya gitu. Dan ya udah, jadi tuh yang bisa melakukan lucid dream hanya ada orang-orang yang rutin banget juga mimpi, dan itu tuh dilakuin juga tanpa mereka sadari dan hanya beberapa waktu aja gitu. Nah kalau misalnya yang kedua itu kan ada buatan, ada namanya teknik reality check. Ini tuh dilakuin juga karena ada penelitiannya, karena ada beberapa orang yang pengen banget dan tertarik dengan adanya lucid dream. Makanya hal ini tuh dilakuin juga oleh orang-orang yang sering mimpi gitu. Oh, jadi tuh dia bisa ngatur mimpinya sendiri gitu. Betul banget. Nah, Yuners, kan kita udah bacain fakta-faktanya nih. Gimana kalau kita masuk ke tipsnya nih, Kak? Boleh banget, kita masuk ke tips-tipsnya kali ya. Yuk, langsung aja kita masuk ke tips yang Pertama, nah Yuners, tadi kan aku udah jelasin nih fakta-fakta menarik yang udah aku sama Devi jelasin. Menurut kalian kita masuk aja gak sih ke tips-tipsnya? betul. Nah aku bacain ya. Dari tips yang pertama, tadi kan kita membahas tentang HP itu bisa dikatakan lebih kotor dibandingkan kita satu kali ke kamar mandi umum. Nah tipsnya dari aku adalah kalian tuh biasain sebelum tidur HP kalian tuh dibersihin, dielap menggunakan tisu basah, atau kita tuh menggunakan hand sanitizer juga, dielap gitu pakai tisu. Jangan lupa nih sela-sela HP-nya juga dibersihin. Buat kalian juga yang pakai strap phone dan casing itu tetap dibersihin. Setelah itu kalian langsung bersihin tangan dan tidur gitu. Nah, lanjut untuk tips yang kedua. Tadi kan kita bahas efek mata merah pada foto. Nah, tipsnya itu kalian nyalain mode privacy kalian di HP kalian supaya mata kalian tuh tidak red eye effect. Nah, yang kedua, pastiin cahaya di ruangan kamu foto itu cukup. Nah, aku lanjut kali ya ke tips fakta ketiga. Tadi kan aku ngebahas di fakta yang ketiga itu kan ada lucid dream. Nah, bagi kalian yang ingin melakukan lucid dream, yang pertama-tama itu memang harus menjadi kebiasaan kalian tuh setiap harinya untuk mimpi. Gak bisa dan susah untuk orang yang jarang mimpi. Jadi tips yang pertama itu biasain kalian itu harus suges terus. Kalian tuh harus bener-bener, gue nih bisa hari ini tuh mimpi gitu. Nah tips yang kedua, biasain setelah kalian bangun dari tidur, kalian itu langsung buat catatan atau journaling tentang mimpi-mimpi kalian tuh tentang apa aja sih gitu. Nah Yuners, tadi kan aku sama Devi tuh udah jelasin kan berbagai tips, fakta-fakta seru yang udah kita sebutin dari tadi. Betul. Nah buat teman-teman Yuners yang pengen banget kita ulik tentang suatu fakta, tinggal komen aja di kolom komentar. Nanti tinggal kita ulik dan kita bahas di video selanjutnya. Makanya stay tune terus di YouTube Laboratorium Komunikasi TV UP. Dan pantengin terus sosial media kita di Instagram, TikTok, dan YouTube. Saksikan terus VQ di setiap hari Selasa jam 6 sore. Betul banget, jangan lupa stay tune terus di VQ. Fakta seru bikin kamu tahu. Bye-bye!